Strategi dakwah Wali Songo. Saya sendiri Cindy Aulia akan menjelaskan tentang Sunan Gresik dan juga Sunan Kudus. Saya Rizky Talatika Syakrian akan menjelaskan strategi dakwah dari Sunan Ampel. Saya Nurul Suprasio yang akan menjelaskan mengenai Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Saya Hajianti Adhan yang Nuraini menjelaskan strategi dakwahnya Sunan Derajat. Saya Dina Devitasari yang akan menjelaskan strategi dakwah dari Sunan Muria dan Sunan Giri. Saya Kisha Pasiaulia yang akan menjelaskan strategi dakwah Sunan Kalijaga. Wahid Isnin Salasa, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shodiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi asyari wa daraji, al-fatayaji rotal alami, ya uhailal judi wa karomi, wa karomi. Sunan Gresik kodang ilmu dagangnya, Sunan Ampel falsafah molimode, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria nemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling saklawase, ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi asyani wa daraji, al-fatayaji rotal alami, ya uhailal judi wa karomi, wa karomi. Nah, itu dia tunang salawat Wali Songo dari kami. Sekarang kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan strategi dakwah Wali Songo. Wali Songo ada 9. Nah, Sunan yang pertama ada Sunan Gresik atau yang kerap disapa dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan Sunan yang paling tertua loh di antara Sunan-Sunan lainnya. Sunan Gresik juga merupakan guru dari para wali setelahnya. Sunan Gresik menyebarkan dakwah di daerah Gresik di Jawa. Teman-teman tahu nggak, Sunan Gresik ini ternyata pedagang loh. Jadi aslinya itu bukan orang Jawa, tapi beliau berasal dari negeri Campak. Kemudian beliau mendarat di Jawa. Strategi dakwah beliau adalah dengan menjadi tabib, bertani, berdagang, dan juga mendirikan pesantren. Beliau wafat pada tahun 1419 di Gapura, Pulalila. Yang kedua ada Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau berdakwah di daerah Ampel, Surabaya. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau terkenal dengan ajaran Maulimo yang artinya menjauhi 5 perkara. 5 perkara tersebut di antaranya yang pertama ada mau mabuk yang artinya tidak minum minuman keras. Yang kedua ada mau main yang artinya tidak berjudi. Yang ketiga ada mau madol yang artinya tidak berzina. Yang keempat ada mau madat yang artinya tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir atau yang kelima ada mau nyolong yang artinya tidak mencuri. Beliau wafat tahun 1481. Yang ketiga ada Sunan Bonang dengan nama asli Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau berdakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Strategi dakwah beliau mendirikan pesantren serta menciptakan ilmu suluk atau ilmu tauhid. Beliau juga yang menciptakan lagu Tombati yang dipopulerkan oleh Opik. Beliau wafat pada tahun 1525.
Yang keempat adalah Maulana Ainul Yakin atau kerap disapa Sunan Giri. Daerah dakwah beliau ada di Jawa Timur. Sedangkan strategi dakwah beliau adalah dengan menciptakan permainan anak-anak seperti jamuran, jelungan, dan beliau wafat pada tahun 1506 Hijriah di Bukit Giri. Yang kelima ada Sunan Derajat atau yang dikenal sebagai Raden Kosim. Beliau merupakan anak dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati yang merupakan putri dari Raja Majapahit. Beliau menggunakan metode dakwahnya dengan mengajak gotong royong dan saling membantu. Beliau sering menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Prinsip beliau adalah menyejahterakan masyarakat terlebih dahulu sebelum menyebarkan syariat Islam. Beliau wafat pada abad ke-16 Masehi. Yang keenam, Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Syahid. Beliau berdakwah di daerah Jawa Tengah. Beliau menggunakan metode dakwah dengan menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Beliau belajar dari Sunan Bonang. Kesenian yang kerap ia digunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang sulu. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembak sulu, lir ilir, dan gundul-gundul pacul ada hasil karya Sunan Kalijaga. Dia wafat di tahun 1992. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau yang kerap disapa dengan Ja'far Shadiq. Beliau memiliki gelar Waliul Ilmu atau ahli agama. Beliau merupakan putra dari seorang ulama yang mengajarkan agama Islam di Jipang, Panolan. Beliau memiliki kepandaian dalam bidang tauhid, fikih, usul fikih, hadis, dan asimilasi budaya. Kepiawaannya memadukan budaya masyarakat saat itu yang masih kental dengan agama Hindu dengan menyelipkan nilai-nilai keislaman, membuat syariat Islam mudah diterima. Salah satu peninggalan beliau yang paling melegenda adalah masjid dan menara Masjid Kudus yang mengadopsi gaya Aztec Hindu. Beliau wafat pada tahun 1550 di Kudus. Yang kedelapan adalah Raden Umar Said atau kerap disapa Sunan Muria. Daerah dakwah beliau adalah di lereng Gunung Muria. Strategi dakwah beliau adalah dengan melalui metode pendekatan seni budaya, yaitu dengan media tembang dan gending yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Beliau wafat pada tahun 1551 Hijriah di Kecamatan Daweh. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di daerah Jawa Barat. Strategi dakwah beliau memanfaatkan akulturasi budaya sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Beliau wafat pada tanggal 19 September 1568.